Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati saudara sepanjang minggu dan menikmati segala perjanjian, perlindungan, pertolongan, dan pemeliharaan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali kita menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini dengan judul Rahmat Allah yang ajaib telah menciptakan Anda kembali. Sebelumnya telah kita belajar bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada harapan sama sekali untuk bersekutu dengan Allah, untuk diselamatkan dari segala kutuk dosa dan maut. Sebab seharusnya kita layak untuk dimurkai. Kita dikuasai oleh dosa dan kejahatan dan terus berada di bawah bayang-bayang kutuk kematian, kekal selamanya. Kita juga sudah belajar bahwa menghadapi situasi ini, kita sangat membutuhkan rahmat Allah atau anugerah Allah, sebab tidak ada satu apapun pada diri kita yang membuat kita mampu diselamatkan, mampu berlayak di hadapan Allah, mampu berkenan di hadapan Allah sebagaimana rancangan Allah sejak semula. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita pelajari bahwa rahmat Allah yang dikaruniakan kepada kita dengan cara Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan menjelma menjadi manusia, itu adalah rahmat yang sungguh-sungguh sangat ajaib, karena mustahil bagi manusia untuk mendapat rahmat. Tetapi itulah Allah yang melimpah dengan rahmat, melimpah dengan kasih, melimpah dengan kemurahan dan kebaikan, terus menyatakan kasih-Nya dari zaman ke zaman, sampai pada puncaknya ketika Yesus Kristus diutus menjelma menjadi manusia agar kita dapat diselamatkan. Nah, inilah rahmat Allah pencipta langit dan bumi yang ajaib. Melalui Yesus Kristus inilah Allah membawa kita kembali kepada rancangannya. Karena tidak ada cara lain untuk membawa kita kembali ke dalam rancangannya kecuali menciptakan kita baru melalui Yesus Kristus. Kalau saudara pelajari dalam kitab Kejadian, saudara menemukan bahwa manusia pertama diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tetapi manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dia diutus untuk menjelma menjadi manusia supaya kita kembali diciptakan di dalam Yesus Kristus, seperti Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk hidup dalam rancangan Allah sejak semula, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Dikatakan begini: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, kenapa kita butuh untuk dilahirkan kembali? Karena kita telah hidup dalam belenggu dosa. Kecenderungan hidup kita, hati kita, pikiran kita adalah dosa. Kenapa? Karena kita lahir di dalam dosa. Kita lahir dari dosa dan kita hidup di dalam dosa. Dan tidak ada satupun yang layak dan berkenan di dalam diri kita. Hukum-hukum telah diberikan Tuhan kepada kita untuk membuat kita menyadari bahwa sama sekali tidak ada kelayakan pada diri kita, tidak ada kemampuan pada diri kita untuk hidup sebagaimana standar Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya kita seperti seorang yang memiliki kain
atau pakaian yang kotor, dan bukan hanya kotor, tetapi pakaian yang usang. Pakaian yang usang ini adalah pakaian yang sudah robek di sana sini tanpa kita sadari. Banyak orang berpikir bahwa lewat segala sesuatu yang dimilikinya, lewat pencapaian-pencapaian hidup atau pencapaian-pencapaian agamanya, ia berpakaian yang layak. Tapi tanpa disadari oleh banyak orang beragama, sebenarnya ia berpakaian compang-camping. Bapak Ibu Saudara, ada satu peristiwa di mana Yesus memberi perumpamaan tentang seorang raja membuat pesta. Lalu didapati ada orang yang ikut pesta sang raja itu yang tidak berpakaian selayaknya, sebagaimana standar yang dibuat oleh sang raja. Lalu orang ini diusir keluar dari pesta sang raja. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan oleh kisah Yesus ini adalah bahwa ada banyak orang yang berpikir bahwa semua pencapaian-pencapaian agamanya atau kebaikannya dan seterusnya itu cukup berarti, cukup melayakkan dia untuk menyatu dengan Allah, mengikuti pesta kemuliaan Allah, pesta sang raja pada hari Tuhan, hari kedatangannya. Disitulah baru dia sadar bahwa ternyata selama ini pencapaiannya adalah pencapaian yang sama sekali tidak bisa diperhitungkan sebagai pencapaian yang berkenan kepada Allah. Akan banyak kejutan-kejutan di zaman akhir nanti, ketika Yesus memberi perumpamaan bahwa pada akhirnya orang-orang akan kemudian menyadari, pada akhirnya orang-orang baru menyadari bahwa ternyata ia tidak layak. Padahal sebelumnya dia berpikir dia layak. Dalam Matius 25, kisah-kisah tentang 10 anak darah, 5 anak darah yang berpikir dia layak. Nanti di ujung-ujung baru dia tahu ternyata dia tidak layak. Atau seperti ilalang, nanti di ujung-ujung baru ketahuan ternyata ia ilalang. Atau seperti dalam Matius pasal 7, ada orang berkata, bukankah dengan namamu saya mengajar? Bukankah dengan namamu saya mengusir setan? Bukankah dengan namamu saya menyembuhkan orang? Tapi Tuhan hari itu baru berterus terang kepadanya, sesungguhnya aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya akan terjadi kejutan-kejutan yang Tuhan kerjakan di hadapan orang-orang yang berpikir bahwa sesungguhnya dia layak, tapi ternyata dia tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita pelajari bahwa apakah kita telah menjadi orang Kristen yang seperti yang dirancang oleh Allah. Seringkali cerita tentang pakaian, pakaian robek-robek, pakaian yang sudah usang, biasanya rasanya lebih enak digunakan daripada pakaian baru. Dan itu sebabnya banyak orang enggan mengganti pakaiannya yang lama menjadi baru. Ada juga orang yang berusaha menambal pakaian lamanya dengan kain yang baru. Bapak Ibu, kekristenan yang tambal sulam seperti ini, gaya hidup mengikut Yesus seperti ini, gaya hidup tambal sulam, ini adalah gaya hidup agamawi. Yesus pernah memberi perumpamaan tentang hal tersebut, bahwa kain yang lama tidak layak ditambali dengan kain yang baru. Kirbat yang lama sama sekali tidak layak untuk anggur yang baru. Kenapa? Kalau dipaksakan, maka akan terjadi
proses kimia yang membuat kirbat yang lama ini menjadi pecah. Artinya anggur baru menjadi sia-sia. Jadi cara yang terbaik adalah anggur baru hanya cocok jika dimasukkan ke dalam kirbat yang baru. Daripada tambal sulam pakaian agamamu, mendingan ganti yang baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama sejarah manusia, tambal sulam dalam agama terus menerus terjadi. Jatuh bangun, kalah, menang, gagal, dan terus seperti itu. Seperti berada dalam lingkaran setan. Tidak ada progres mencapai puncak rencana Allah. Dan itu sebabnya Allah membuat satu cara. Bukan tiba-tiba, tapi sudah dirancang sejak awal. Bahwa satu-satunya cara untuk orang memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah, yaitu orang itu menerima rahmat dari Allah. Rahmat apa? Rahmat kelahiran kembali, rahmat kelahiran baru. Itulah cara Allah untuk memberikan kelayakan kepada setiap orang agar berkenan, berlayak di hadapan Allah. Itu adalah pekerjaan Allah. Dan Rasul Petrus menulis, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat Allah yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang lain tidak ada. Yang penuh pengharapan dapat diandalkan, menjamin harapan yang pasti hanya lewat karya Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Nah, mari kita pelajari. Seorang tokoh agama yang dikenal sebagai pemimpin, orang intelek, seorang yang menguasai agama dan tingkat pencapaian agamanya cukup tinggi, seperti Nikodemus, diam-diam datang kepada Yesus, lalu berbincang dengan Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi jangankan masuk, melihat pun tidak layak. Jadi Yesus mensyaratkan seorang dapat melihat kerajaan Allah, mengalami kerajaan Allah, jika ia dilahirkan kembali. Artinya dia harus memakai pakaian baru. Ia harus mengenakan pakaian baru. Ia harus menjadi kirbat yang baru. Kalau tidak, semua pencapaian-pencapaian kirbat lama akan pecah. Sangat mengecewakan pada akhirnya. Dan inilah yang akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan. Banyak orang akan berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Tuhan, bukankah?" Bapak Ibu Saudara, fenomena kehidupan beragama, bergereja, kita sudah tahu apa yang sedang terjadi di depan mata kita. Bagaimana agama secara kualitas semakin hari semakin merosot. Kekudusan menjadi barang yang, kalau dikatakan barang, sangat langka. Ketaatan menjadi alternatif. Boleh taat, boleh tidak. Boleh benar, boleh tidak benar. Kenapa? Karena orang telah menyalahgunakan anugerah Allah sedemikian rupa, sehingga berpikir, oh, walaupun saya tidak taat, toh saya sudah dapat anugerah Allah.
Walaupun saya tidak hidup benar, toh saya sudah dapat anugerah Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, gaya hidupmu menjadi orang Kristen adalah indikator bahwa engkau telah diselamatkan, indikator bahwa engkau telah mengalami kelahiran kembali atau kelahiran baru. Jadi sesungguhnya jika seorang tidak diciptakan baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, apalagi memasukinya. Bapak ibu saudara, sebenarnya apa sih kelahiran kembali itu? Ada seorang anak muda datang kepada saya dan berkata, bolehkah saya mengalami kelahiran baru? Saya bertanya, apa maksudmu dengan kelahiran baru? Dia berkata, saya mau dibaptis. Seringkali orang berpikir bahwa baptisan itu adalah bentuk kelahiran baru. Apakah benar demikian? Saya kemudian menjelaskan, Bapak ibu saudara, lahir kembali dan baptisan memang berhubungan, tetapi baptisan sendiri tidak menjamin kelahiran baru atau tidak menjamin kelahiran kembali, karena baptisan adalah lambang, baptisan adalah deklarasi daripada kelahiran baru, pernyataan kelahiran baru. Yesus melakukannya di Sungai Yordan ketika dia memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes. Dari situ ia mendapat pengakuan dari Bapa bahwa ia adalah anak yang dikasihi. Tapi itu bukan berarti bahwa sebelumnya Yesus itu tidak lahir baru. Ini tidak menunjukkan bahwa Yesus itu sebelumnya hidup dalam gaya hidup dosa. Tidak. Karena sebelumnya Yesus tidak pernah memang berbuat dosa. Tapi kenapa dia lakukan baptisan? Karena ia menunjukkan bahwa inilah cara mengidentifikasi seseorang ke dalam pengalaman spiritual. Dan Rasul Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal 6 bahwa baptisan ke dalam air itu adalah identifikasi seseorang sebagai ciptaan baru dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Tapi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang hal tersebut. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seorang tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau ia tidak diciptakan baru, tidak dilahirkan kembali. Pada ayat berikutnya, dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dimaksud? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa sebenarnya yang disebut lahir dari air mempunyai pemahaman tentang seorang yang dibersihkan atau dikuduskan oleh kuasa Allah sendiri lewat firman yang dia dengar. Ketika seseorang mendengar firman Tuhan, maka roh Allah bekerja di dalam dia dan membuat dia menyadari bahwa dia orang yang berdosa dan membutuhkan penyucian, membutuhkan lawatan Allah, membutuhkan pemulihan dari Allah, membutuhkan pengudusan dari Allah, pembersihan dari segala dosa dan kejahatan yang selama ini menguasai hidupnya. Dan itu sebabnya ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kuasa firman, apa yang terjadi saudara? Orang itu otomatis menyadari ketidaklayakannya. Dia mulai sadar akan dosa-dosanya. Dia mulai sadar akan segala kekurangannya, segala kejahatannya. Dan membuat dia begitu rupa mengalami ketidaklayakan. Tetapi sisi yang lain, ia mengalami lawatan Allah, sehingga ketika ia menerima firman, ia menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga kebenaran itu masuk di dalam pikirannya, masuk di dalam rohnya, dan kemudian membuat
terjadi apa yang disebut pertobatan dalam dirinya. Jadi ketika orang menerima kebenaran firman Allah dalam dirinya, apa yang terjadi? Itu sama dengan ia mengalami penyucian. Saya ingin baca Yeskel 36 ayat 25. Yeskel menubuatkan dalam Yeskel 36, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi lihat bahwa pekerjaan firman yang didengar membuat seseorang mengalami lawatan Tuhan, lawatan roh Tuhan. Roh Tuhan mengurapi firman itu, sehingga firman itu berkuasa mengubah seseorang, membersihkan seseorang dari segala dosa dan kejahatannya. Dan di situ kita lihat bahwa Yesus menjadikan orang yang telah berjumpa dengan dia ini umat kepunyaannya. Jadi lewat pekerjaan roh Allah, firman yang didengarnya membuat ia mengalami Tuhan, membuat ia menyadari dosa-dosanya, dan kemudian mengalami apa yang disebut pertobatan. Jadi lewat itu Tuhan menyucikan orang tersebut dari segala dosa dan kejahatannya. Dan air adalah tanda penyucian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua hal ini sangat penting untuk orang mengalami hubungan yang baru dengan Tuhan. Itulah saat di mana orang tersebut diberi kehidupan baru. Seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, diberi pakaian yang baru, yaitu dari kulit binatang yang disembelih oleh Allah. Begitu juga saudara dan saya membutuhkan pakaian baru, kehidupan yang baru, kirbat yang baru, supaya saudara berlayak dan berkenan di hadapan Allah. Kedua hal ini, yaitu pekerjaan Roh Kudus lewat firman, itu tidak bisa dipisahkan. Barulah kemudian dideklarasikan dalam bentuk baptisan air. Dalam surat Petrus pasal 1 ayat 23, kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu dari Allah, oleh pekerjaan firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara, ketika saudara mendengar firman Allah dan saudara menyadari diri saudara bahwa saudara membutuhkan Tuhan, saudara membutuhkan keselamatan, membutuhkan lawatan Tuhan, membutuhkan Tuhan sebagai penyelamat hidup saudara, itulah saat saudara mengalami apa yang disebut peristiwa kelahiran baru. Saya sudah menjelaskan apa yang terjadi dengan seorang perempuan di sumur Yakub. Tuhan Yesus memberi dia air kehidupan, dan hari itu juga ia menyadari bahwa benar Yesus itu adalah Tuhan dan penyelamat yang selama ini dia cari. Dan itu sebabnya ia dengan sukacita, dengan penuh syukur, memberitahukan kepada orang lain tentang perjumpaannya dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, rahmat yang ajaib telah membawa saudara terhubung dengan Allah melalui apa yang disebut penciptaan kembali atau kelahiran kembali. Dijelaskan pula oleh surat
Paulus kepada Titus di dalam pasal 3 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sangat membutuhkan ini. Kenapa? Tanpa kelahiran baru, jangankan masuk, melihat pun tidak. Kenapa? Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa Roma 3 ayat 23 katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23a katakan sebab upah dosa adalah maut. Tanpa saudara dilahirkan baru oleh pekerjaan Roh Allah, tidak mungkin saudara mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ambillah keputusanmu untuk datang kepada Tuhan. Kalau engkau mendengar firman Allah, firman kasih karunia Allah, firman yang memberi kesempatan kepadamu untuk bertobat, datang kepada Dia, itu adalah rahmat Allah yang ajaib kepadamu. Tapi jikalau tidak, saudara bukan orang yang menerima rahmat. Tuhan tahu siapa yang akan menerima rahmat-Nya dan siapa yang akan menolak rahmat-Nya. Jika saudara adalah orang yang menerima rahmat Allah, pasti saudara akan meresponi firman Allah yang disampaikan kepada saudara. Roh Allah akan bekerja di dalam hati saudara dan memprovokasi hati saudara, memprovokasi roh saudara, sehingga saudara menyadari, saya butuh penolong, saya butuh rahmat Allah, saya butuh kelahiran baru. Karena tanpa kelahiran baru mustahil saya masuk dalam kerajaan sorga. Melihat pun tidak, apalagi memasukinya. Siapapun saudara, apakah engkau aktivis agama, atau apapun bentuk kepercayaan saudara, keyakinan saudara, tidak ada cara lain untuk diselamatkan. Tidak ada cara lain untuk bersekutu dengan Allah, hanya melalui karya Kristus. Ketika saudara menerima Dia, apa yang terjadi? Saudara akan diciptakan baru. Coba saudara perhatikan, inilah cara kita diciptakan baru. Ini adalah hidup saudara, dan ini adalah Kristus. Ketika saudara percaya kepada Dia, saudara menerima Dia, saudara terprovokasi oleh tuntunan Roh Kudus. Saat saudara mendengar firman kebenaran, saudara percaya kepada Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau masuk ke dalam Dia dan saudara diciptakan baru di dalam Dia. Inilah kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Inilah rahmat yang saudara butuhkan. Inilah rahmat yang ajaib, yang bisa mengubah kehidupanmu dari kehidupan yang compang-camping karena dosa, dari kehidupan kirbat lama yang tidak bisa diisi dengan anggur baru. Bapak Ibu Saudara, kecuali saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu, Roh Allah akan menuntunmu, Roh Allah akan membawamu kepada seluruh kebenaran, dan engkau akan memahami apa yang saya sampaikan hari ini.